Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsini Effendi dengan NIM 2002 0850 2025. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam profesi keguruan, yaitu problematika pelaksanaan supervisi akademik pada masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas kali ini. Adapun tugas analisis kasus permasalahan ini telah saya usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haji Samsida sebagai dosen mata kuliah profesi pendidikan yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas. Namun, tidak lepas dari itu semua, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, pembahasan, maupun segi lainnya. Baik, kita langsung saja menyimak video yang telah saya buat. Diperoleh data informasi terkait problematika supervisi yang dialami selama masa pandemi COVID-19, yakni sebagai berikut. 1. Supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran setelah adanya wabah pandemi COVID ini. Pelaksanaan supervisi di sekolah maupun di kampus menemukan banyak kendala dalam aspek perencanaannya. Tidak bisa berjalan seperti yang diamanatkan oleh Kemendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Terkait aspek perencanaan dalam hal administrasi guru mengenai RPP dan silabus masih bisa dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat problem lain yang ditemui kepala sekolah dalam hal terkait dengan administrasi, yaitu mengenai kurikulum yang menjadi salah satu faktor problematika yang muncul ketika pelaksanaan supervisi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang informal senior yang mengatakan bahwa para guru di sini kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang serba terbatas. Apalagi masih terdapat guru yang belum menguasai teknologi yang kini menjadi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kesiapan para guru selaku fasilitator pembelajaran yang masih belum begitu paham dengan penggunaan teknologi dan cara memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kedua, supervisi akademik pada pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan yang drastis dan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Hal ini merupakan peristiwa pertama sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia. Ada perbedaan proses pengajaran yang tentunya memiliki tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para guru, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah, yakni mengatakan hasil kegiatan supervisi sebelumnya ditemukan kendala ketidaksiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran online. Guru masih kebingungan karena pembelajaran online akibat pandemi COVID-19 ini begitu mendadak, sedangkan para guru belum mendapatkan pelatihan dan proses pelaksanaan yang daring, belum mempunyai pengalaman terkait pembelajaran online, sehingga hal ini mengalami kendala dan kesulitan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ketiga, supervisi akademik pada penilaian hasil belajar. Banyak siswa yang tidak paham tentang materi pembelajarannya. Daya tangkap siswa memahami materi pembelajaran saat belajar daring tentunya jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini ditemukan dari hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sebagaimana penuturannya, yakni ketika dilakukan supervisi ternyata daya tangkap siswa yang dalam memahami pembelajaran masih rendah selama pembelajaran daring ini. Melihat dari aspek penilaian hasil belajar siswa ketika penugasan maupun ulangan yang mayoritas mendapatkan nilai rendah, khususnya di pelajaran matematika, dan penyampaian orang tua murid mengaku anaknya kesulitan dalam belajar di rumah, yang membuat hasil belajar siswa kurang maksimal jika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19 ini. 1. Supervisi akademik. Salah satu jenis supervisi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam memberikan upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan supervisi akademik. Kegiatan supervisi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki guru dalam kemampuan mengajarnya di kelas, dan juga upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dalam menyampaikan ilmu kepada siswa di kelas. Mengartikan supervisi akademik sebagai rangkaian tahap
kegiatan bertujuan untuk membantu guru selaku pendidik melakukan proses pembelajaran untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran untuk penyampaian tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, kegiatan supervisi akademik yang dilakukan dan dijalankan oleh kepala sekolah selaku supervisor bertujuan untuk membimbing guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, sehingga pada akhirnya kualitas pembelajaran tersebut akan meningkatkan output atau prestasi belajar siswa yang dimiliki oleh siswanya. 2. Pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia membawa dampak yang signifikan dalam seluruh lapisan kehidupan. Salah satu yang menjadi dampak yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pendidikan yang berlaku di Indonesia, yaitu kebijakan online atau dalam jaringan atau yang biasa disebut daring, yang diambil oleh pemerintah menjadi kebijakan prioritas yang wajib dan harus dilakukan oleh seluruh lembaga sekolah di Indonesia. Salah satu langkah yang sangat efektif dan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah rantai penyebaran COVID-19 yakni semakin meluas dengan menghadirkan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ atau learning dengan mengandalkan bantuan media teknologi sebagai alat dalam proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan pembelajaran biasanya menggunakan perangkat software berupa aplikasi pembelajaran online yang bisa dimanfaatkan untuk live meeting maupun interaksi pembelajaran seperti aplikasi Edmodo, Google Meet, Classroom, Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu problematika pelaksanaan. Supervisi di masa pandemi salah satu faktor yang menjadi alasan kenapa pembelajaran daring memunculkan segudang problematika yang ditemukan selama proses pandemi. Banyak yang menjadi korban dalam merasakan dampak kesulitan karena COVID-19 seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, kantin sekolah tidak jalan karena belajar yang tidak secara tatap muka, transportasi lumpuh, tidak beroperasi, pedagang sepi konsumen, dan masih banyak lagi. Estimasi solusi dari hasil supervisi akademik yang telah dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Terdapat beberapa problematika yang muncul, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi dan meminimalisir setiap masalah. Pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kemampuan mengajar guru dan dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran yang efektif. Adapun upaya dari pihak sekolah dalam mengatasi masalah yang muncul dari hasil pelaksanaan supervisi, yaitu A. Supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran. Problem yang muncul saat materi yang ada pada kurikulum nasional tidak bisa dilakukan secara menyeluruh di Indonesia dan menuntaskan isi kurikulum dalam kondisi pandemi, sehingga upaya dari pihak sekolah menyiasati dengan menggunakan kurikulum nasional dengan kurikulum darurat COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah memang memberikan kelonggaran kepada setiap lembaga pendidikan untuk memilih kurikulum sesuai kemampuan masing-masing di sekolah. Sesuai yang dilansir dari halaman artikel bahwa sekolah bebas memilih satu di antara 3 kurikulum, yakni 1. Tetap berpedoman pada kurikulum nasional, 2. Dapat menggunakan atau mengacu pada kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri oleh sekolah masing-masing. B. Supervisi akademik pada pelaksanaan pembelajaran. Faktor ketidaksiapan guru dalam mengajar karena keterbatasan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi telah diberikan bimbingan dan arahan kepala sekolah dalam sebuah rapat dan memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru. Pemanfaatan teknologi harus menjadi acuan bagi guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang efektif, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa untuk mengatasi kendala yang ditemukan terkait beberapa guru yang belum memahami pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, saya memberikan bimbingan atau arahan kepada guru untuk mengikuti Ruang Guru sebagai upaya peningkatan kompetensi guru untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak kesulitan menerapkan kegiatan belajar daring. C. Supervisi akademik pada penilaian hasil belajar. Dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan dan pemahaman siswa yang tentang materi pembelajaran masih minim selama daring, akan ditindaklanjuti dengan arahan kepala sekolah kepada guru untuk memaksimalkan penjelasan materi pembelajaran.
Ketika pembelajaran tatap muka berlangsung dan menambahkan jadwal 2 kali pembelajaran tatap muka dalam seminggu dari awalnya hanya 1 kali dalam seminggu. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait problematika dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah maupun di kampus selama masa pandemi COVID-19 ini sangat beragam sekali. Ada 3 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar yang telah dilaksanakan di kampus maupun di sekolah. Diperoleh problem yang berbeda dari setiap aspeknya dan bersumber dari berbagai pihak seperti A. Problematika supervisi dalam perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan RPP dan silabus tidak mengalami kendala, hanya saja beban materi bahan ajar yang terdapat pada kurikulum di nasional terlalu banyak, sehingga jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19 sehingga sulit untuk direalisasikan secara menyeluruh. B. Problematika pelaksanaan supervisi pada pelaksanaan pembelajaran, diantaranya yaitu kurangnya persiapan dari pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring, masih kurangnya pengetahuan pendidik tentang cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif, masih terdapat guru yang gaptek akan teknologi. C. Problematika pelaksanaan supervisi penilaian pembelajaran. Aspek penilaian efektif dalam pembelajaran daring kurang maksimal karena keterbatasan jarak dan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Perbedaan daya serap peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.